Oke, baiklah Bapak Ibu Saudara, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat kita berjumpa kembali di channel Paulus Pinonto Antirayo dalam program Setiap Hari Bersama dengan Yesus. Dalam kesempatan ini, saya akan menemani Bapak Ibu Saudara dalam beberapa waktu ke depan. Untuk itu, bagi yang belum subscribe, silakan tekan tombol subscribe-nya. Lalu kemudian share, dan like sebanyak-banyaknya agar Bapak Ibu Saudara mendapatkan notifikasi khotbah-khotbah atau renungan-renungan dari saya. Untuk itu terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang sudah subscribe channel ini. Semoga channel ini makin berkembang berkat dukungan Bapak Ibu dimanapun berada. Dan jika Bapak Ibu Saudara membutuhkan layanan doa, silakan tinggalkan komentar di kolom komentar di bawah ini. Atau Bapak Ibu bisa menghubungi 0852 40 30 2930. Nanti tim doa kami yang bernama tim doa Yabes akan mendoakan Bapak Ibu Saudara jika Bapak Ibu Saudara membutuhkan layanan doa. Baik jika Bapak Ibu Saudara sakit atau mungkin mengalami berbagai persoalan, kami akan dukung dalam doa Bapak Ibu Saudara. Dan saat ini kami akan, atau saya khususnya akan membawakan tema khotbah bagi kita semua, atau tema renungan bagi kita semua adalah ketika orang lain berbicara buruk tentangmu. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika orang lain berbicara buruk tentang kita, maka tentu ada respon dong, tentu ada tanggapan dari kita. Tetapi Bapak Ibu Saudara, terkadang orang yang kita percayai bahwa dia membicarakan kebaikan kita, justru dialah orang yang banyak berbicara buruk tentang kita. Nah, kita mempercayai dia karena kita tahu bahwa itu ada best friend kita. Dia adalah seorang yang dekat dengan kita. Justru orang seperti ini yang sering membicarakan keburukan tentang kita. Tetapi tidak semua seperti itu. Nah, Bapak Ibu perlu ingat tentang Yesus pada waktu Yudas ingin mencium Yesus. Ternyata maksud dia mencium Yesus itu adalah motivasi yang keliru. Ya, dia tidak benar-benar mencintai atau mengasihi Yesus. Nah, demikian juga dalam kehidupan kita. Kadangkala ya, kita tuh dibicarakan orang. Kita sudah melakukan kebaikan dan lain sebagainya. Tapi ketika kita melakukan satu kesalahan, maka yang dibicarakan ada satu kesalahan itu, bukan 1000 kebaikan kita. Nah, di sini Bapak Ibu Saudara, kita tentu bisa melihat di dalam kitab Keluaran, pasal yang ke-23, ayat yang pertama. Di dalam kitab Keluaran, pasal yang ke-23, Keluaran pasal 23, kita bisa menikmati dan melihat firman Tuhan. Ini agar supaya kita tahu ya, mengapa sih kita itu dibicarakan orang, sekalipun memang kita tuh sudah melakukan sesuatu yang baik, sudah melakukan sesuatu yang memuliakan Tuhan. Keluaran 23 ayat 1, firman Tuhan katakan begini, "Janganlah engkau menyebarkan kabar bohong. Janganlah engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar." Nah, Bapak Ibu Saudara, Alkitab pun menjelaskan bahwa kita tuh nggak boleh menyebarkan kabar bohong. Ada orang ya, tahu kita orang baik, tetapi justru dengan kebaikan kita ya, dia mendramatisirkan suatu keadaan yang kita alami yang sehingga membuat orang lain tuh percaya bahwa apa yang dia bicarakan itu benar. Yang kemudian ditambah dengan ketidakbaikan kita mungkin. Ya. Sehingga begini, kalau kita perhatikan orang-orang yang seperti itu kadangkala kita sudah terlalu percaya bahwa orang ini sangat dekat, sangat baik, tapi justru mereka lah yang menyakiti kita. Tapi kita nggak tahu. Nah, apa yang perlu kita lakukan ketika mereka melakukan hal yang demikian, ketika mereka membicarakan keburukan kita? Tentu kita sebagai orang yang percaya, Tuhan mengajarkan kita agar supaya kita rela dibentuk, kita rela dibicarakan, ya, kita rela menerima semuanya. Tentu kita bawa dalam doa dan Tuhan yang akan bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Nah, di sini setiap kita itu pasti sedang melalui proses pemurnian. Apakah kita benar-benar akan meresponinya dengan kemarahan, atau kita justru malah, oh Tuhan terima kasih kalau saya masih dibicarakan, itu berarti
saya masih punya kesempatan untuk membenahi diri. Nah gitu. Nah jadi di sini ya ada beberapa langkah agar kita tidak membicarakan keburukan orang lain, ya. Baik itu secara subjektif orang tersebut maupun secara objektif pada orang lain. Ya. Ada beberapa langkah agar kita tidak membicarakan keburukan orang lain. Siapapun bisa saja menceritakan keburukan terhadap orang lain. Tapi saya belajar agar supaya saya berusaha lah semaksimal mungkin agar supaya saya tidak membicarakan keburukan orang lain. Nah itu juga tergantung ya. Kalau kita juga sering membicarakan keburukan orang lain pasti akan membicarakan keburukan kita. Pasti hukum tabur tuai itu akan terus berjalan. Nah, langkah pertama, hiduplah untuk mengampuni. Nah, Bapak Ibu Saudara, agar kita tidak membicarakan keburukan orang lain, kita harus hidup mengampuni. Dalam setiap kehidupan kita, di fase-fase tertentu, maka step by step kita harus bisa memiliki kehidupan untuk mengampuni. Bapak Ibu ingat tokoh-tokoh Alkitab yang ketika mereka disakiti, ketika mereka dikhianati, ketika mereka dihina dan lain sebagainya, maka mereka punya kehidupan untuk mengampuni. Hidup untuk mengampuni ini kayaknya agak sulit dilakukan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara menang atas situasi ini, maka ada berkat-berkat Tuhan. Ya, berkat-berkat Tuhan itu akan tercurah. Ya, Bapak Ibu ingat tentang Abraham ketika dia mengampuni Lot, ketika dia mengampuni orang-orang. Ya, Abraham ini adalah orang yang kalau kita lihat juga dia orang yang suka mengampuni. Sekalipun dia pekerja keras, dia juga mengampuni. Dia memberikan hak sepenuhnya kepada Lot, dan dia mendapat tempat yang lain. Ya, di sini juga ada kehidupan untuk mengampuni. Kan bisa saja dia bentrok dengan Lot, bisa saja dia akan berkelahi dengan Lot dan para gembala-gembala akan berkelahi. Nah, tetapi karena Abraham punya kehidupan untuk mengampuni, bahkan bukan hanya Abraham saja, tetapi justru ada beberapa tokoh Alkitab yang lain, mereka punya kehidupan untuk mengampuni, sama seperti Daud. Dia memiliki kehidupan untuk mengampuni sekalipun orang berbuat menceritakan keburukannya dia, ya, orang fasik menceritakan keburukannya dia, tapi dia katakan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang adil untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan mereka. Nah, itu langkah yang pertama, hiduplah untuk mengampuni. Kalau kita ada di fase ini, kita harus hidup untuk mengampuni. Langkah kedua, doakan mereka yang menyakiti. Nah, ini yang sulit sekali dilakukan oleh orang-orang ketika mereka harus mendoakan orang-orang yang menyakiti, ya. Terkadang kita itu menang atas situasi karena apa? Karena kita mendoakan orang lain hanya karena mereka tidak menyakiti kita. Kadangkala ya, kita tuh lebih senang mendoakan orang yang tidak menyakiti kita, menguntungkan bagi kita. Nah, kita sering doakan mereka. Tapi persoalannya, apakah kita mendoakan mereka yang menyakiti kita? Sama seperti Yesus. Yesus katakan, ampunilah mereka, Bapa, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi kita harus ada di tahap ini. Kalau orang belum ada di tahap ini, di mana dia harus mendoakan mereka yang menyakiti, maka Bapak Ibu Saudara, dia belum ada di level tertentu. Nah, dia harus berada pada level tertentu, pada level perkenanan Tuhan, ya, sehingga dia harus bisa menjadi pemenang. Langkah ketiga, agar kita tidak membicarakan keburukan orang lain, kita perlu atau kita harus bersukacita dengan mereka. Bagaimana mungkin, ya kan? Bagaimana mungkin kita bersukacita dengan orang yang mengkhianati kita, yang ngomel-ngomel sama kita, yang marah-marah, yang nyakitin kita? Bagaimana mungkin kita bersukacita? No way, ya kan? Nggak mungkin lah Tuhan, aku bersukacita dengan mereka. Nggak mungkin. Nah, tetapi orang yang memiliki cara pandangnya Tuhan, ya, God view, orang kalau memiliki cara pandangnya Tuhan, maka dia akan bersukacita dengan mereka. Bapak Ibu ingat dengan Rasul Paulus ketika dia sedang ada di dalam zona-zona yang tidak mengenakan, maka dia bersukacita di sana, tidak tergantung dari orang-orang yang menyakiti dia. Tidak, sukacitanya dia itu tidak tergantung dari sekitarnya, tetapi sukacitanya itu tergantung dari hatinya yang tulus mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Nah, langkah ketiga ini sangat-sangat sulit dilakukan oleh orang-orang. Kenapa? Karena berkaitan dengan hati. Kalau kita sedang disakiti,
kalau kita sedang dihianati, kalau kita sedang diperlakukan yang tidak baik, otomatis kita tidak akan bersuka cita dong. Tetapi cara hidup kita sebagai orang yang percaya tentu harus ada dalam koridor firman, di mana kita harus bersuka cita. Mau nggak mau, kita harus bersuka cita. Lalu kemudian apakah sukacita yang kita berikan itu adalah sukacita yang terpaksa gitu? Nah, orang kalau sukacitanya terpaksa atau cuman dibuat-buat, maka dia tidak akan bertahan dalam apapun. Tapi orang yang bersukacita karena memang tulus, maka Bapak Ibu Saudara, dalam goncangan apapun, dia akan terus maju bersama dengan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari kita terus tetap percaya kepada Tuhan, dan lebih lagi sungguh-sungguh dengan Tuhan, maka Dia akan memberkati kita berlimpah-limpah, dan penyertaan Tuhan, kesehatan, kekuatan menjadi milik bagian kita. Semoga video ini dapat bermanfaat dan memberkati Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Tuhan Yesus memberkati.